Shalom, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami kelompok 1 untuk membawa materi tentang Pancasila sebagai sistem etika, politik, dan ideologi negara. Nah, sebelum itu kami akan memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Serenji Putri Magam. Saya Selvin Jemaina Vita Blegur. Saya Putri Diana Hayirmo. Saya Salami Laiman. Pancasila merupakan dasar negara, pandangan hidup bangsa, serta pedoman dalam penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Kedudukan Pancasila tidak hanya sebagai landasan normatif, tetapi juga sebagai sistem nilai yang mengatur moral, etika, sistem politik, serta sebagai ideologi yang menuntun arah perkembangan bangsa. Dengan demikian, Pancasila memiliki fungsi yang komprehensif dalam membentuk karakter dan struktur kehidupan nasional Indonesia. Yang berikut ada Pancasila sebagai sistem etika. Nah, Pancasila sebagai sistem etika berarti bahwa Pancasila dijadikan dasar untuk menentukan baik buruk, pantas tidak pantas, dan benar salah dalam perilaku manusia Indonesia. Etika Pancasila menuntun manusia Indonesia untuk bermoral sesuai nilai-nilai luhur bangsa. Nah, yang berikut ada hakikat etika. Dalam hakikat etika Pancasila bersumber dari budaya bangsa, nilai ketuhanan, kemanusiaan, dan kebersamaan. Etika ini bersifat normatif, yaitu memberikan pedoman sikap ideal. Yang kedua ada universal, berlaku bagi seluruh rakyat Indonesia. Ada humanis, menetapkan manusia sebagai makhluk bermartabat. Ada integratif, mempersatukan berbagai nilai moral dalam satu kesatuan. Nah, yang ada berikut ada nilai etika dalam tiap sila. Nah, sila pertama ada ketuhanan, fokus pada moralitas beragama, toleransi, dan menghargai agama atau keyakinan lain dalam hidup bermasyarakat. Yang kedua ada sila kedua yaitu kemanusiaan, yaitu menekankan perilaku adil, sikap beradab, dan menghormati HAM tanpa memandang latar belakang. Yang ketiga ada persatuan, yaitu prioritas pada menjaga persatuan, toleransi antar budaya, dan semangat gotong royong. Yang berikut ada sila keempat, kerakyatan, yang di dalamnya berakar pada demokrasi, musyawarah mufakat, dan partisipasi dalam pengambilan keputusan bersama. Yang berikut ada sila kelima, keadilan sosial, bertujuan mencapai kesejahteraan umum dan menerapkan prinsip anti diskriminasi dalam segala aspek kehidupan. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan materi berikut, yaitu Pancasila sebagai sistem politik. Pancasila sebagai sistem politik berarti bahwa seluruh penyelenggaraan kekuasaan negara dan proses politik di Indonesia didasarkan pada nilai-nilai Pancasila. Pancasila berfungsi sebagai dasar ideologis, norma fundamental, serta pedoman dalam pengambilan keputusan politik. Sistem politik Indonesia tidak menganut sistem liberal, komunis, maupun teokrasi, melainkan sistem politik khas Indonesia yang disebut demokrasi Pancasila. Landasan Pancasila sebagai sistem politik. Landasan filosofis, Pancasila mencerminkan pandangan hidup bangsa Indonesia yang menjunjung nilai religius, kemanusiaan, persatuan, demokrasi, dan keadilan sosial. Landasan konstitusional, Pancasila tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dan menjadi sumber dari segala sumber hukum negara. Landasan normatif, seluruh kebijakan politik, peraturan, perundang-undangan, dan praktik kekuasaan harus sesuai dengan nilai Pancasila. Penerapan Pancasila dalam sistem politik berdasarkan tiap sila. Yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Negara mengakui dan menjamin kebebasan beragama. Politik dijalankan dengan moral, etika, dan tanggung jawab, bukan sekedar perbuatan kekuasaan. Pemerintah dan elit politik wajib menghindari korupsi, manipulasi, dan penyalahgunaan kekuasaan. Yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Sistem politik menjunjung tinggi hak asasi manusia. Kekuasaan negara dibatasi oleh hukum.
Perlakukan yang adil terhadap seluruh warga negara tanpa diskriminasi. Yang ketiga, persatuan Indonesia. Sistem politik berorientasi pada keutuhan NKRI. Kepentingan nasional didahulukan dibandingkan kepentingan golongan atau partai politik. Menolak politik identitas yang memecah belah bangsa. Yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan atau perwakilan. Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilandaskan melalui lembaga perwakilan DPRD, DPD, MPR. Pengambilan keputusan politik mengutamakan musyawarah mufakat, bukan dominasi mayoritas. Demokrasi yang dijalankan adalah demokrasi Pancasila, yaitu demokrasi yang beretika, berkeadilan, dan berorientasi pada kepentingan rakyat. Yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sistem politik bertujuan mewujudkan kesejahteraan dan keadilan sosial. Negara berperan aktif dalam mengatasi kesenjangan sosial dan ekonomi. Kebijakan politik tidak boleh mengutamakan kelompok tertentu saja. Ciri-ciri sistem politik. Pancasila demokrasi dan berlandaskan nilai moral mengutamakan musyawarah dan gotong royong. Menjunjung persatuan dan kebinekaan. Menghormati HAM dan supremasi hukum. Berorientasi pada keadilan sosial dan kesejahteraan rakyat. Tujuan Pancasila sebagai sistem politik mewujudkan pemerintahan yang adil, bermoral, dan demokratis. Menjaga stabilitas politik dan persatuan bangsa. Melindungi hak dan kepentingan seluruh rakyat. Mencapai kesejahteraan sosial secara merata. Sekian dan terima kasih. Yang ketiga, Pancasila sebagai ideologi negara. Pancasila sebagai ideologi negara berarti bahwa Pancasila menjadi sistem keyakinan, nilai, dan cita-cita yang memandu kehidupan berbangsa dan bernegara. Pancasila bukan hanya ideologi formal, tapi juga ideologi yang hidup dalam praktik sosial. Ada beberapa nilai yang kita bahas, yaitu yang pertama, bersifat terbuka dan dinamis. Pancasila tidak kaku atau tertutup terhadap perkembangan zaman. Pancasila dapat berkembang sesuai kebutuhan bangsa, namun nilai dasarnya tetap tidak berubah. Keterbukaan ini membuat Pancasila mampu bertahan menghadapi tantangan global dan perubahan sosial. Yang kedua, menjadi identitas dan jati diri bangsa. Pancasila merangkum nilai asli bangsa Indonesia yang lahir dari budaya, sejarah, dan pengalaman kolektif bangsa. Karena itu, Pancasila menjadi cermin jati diri masyarakat Indonesia yang memiliki karakter gotong royong, religius, humanis, dan cinta persatuan. Yang ketiga, menjadi perekat dalam keberagaman. Sebagai negara yang memiliki ribuan pulau, suku, bahasa, dan agama, Indonesia membutuhkan ideologi pemersatu. Pancasila hadir sebagai dasar integrasi nasional yang menegaskan bahwa perbedaan bukan alasan untuk terpecah, tetapi menjadi kekuatan bangsa. Yang keempat, dasar pembentukan kebijakan negara. Seluruh hukum, kebijakan